Halo Squad Beauty. Pada masa-masa karantina seperti ini, banyak banget yang cerita kalau kulit wajah mereka jadi jauh lebih sehat dan glowing. Tapi kasus ini nggak terjadi ke aku. Setelah beberapa hari karantina, kulitku mulai break out dan jadi super sensitif. Nah, siapa di sini yang kasusnya sama kayak aku? Setelah aku riset, ternyata ada beberapa kesalahan yang aku lakukan. Dan mungkin aja di antara kalian juga melakukan hal yang sama. Mau tahu apa aja? Tapi sebelum aku infoin lebih lanjut, ayo subscribe dan nyalain tombol notifikasi Squad Beauty untuk tahu video-video menarik seputar kecantikan lainnya. Setelah beberapa hari karantina, kondisi kulitku jadi jauh lebih sensitif dan mulai breakout. Ternyata ada beberapa kesalahan yang aku lakuin nih guys. Pertama, terlalu sering membaca berita negatif yang berakibat pada naiknya tingkat stres. Berita negatif akan berdampak secara psikologis, sehingga dapat menyebabkan stres. Ketika kita stres, tubuh kita akan melepaskan hormon kortisol yang dapat membuat kulit menjadi kering. Ini disebut juga dengan transepidermal water loss, yang berarti barrier kulit kita nggak lagi kuat untuk menahan air yang ada dalam kulit kita. Sehingga air tersebut menguap dan terjadilah infeksi seperti inflamasi atau jerawat. Ini bukan berarti kita nggak boleh baca berita ya guys. Tapi kita harus lebih bijak dalam memilih berita mana yang harus kita baca dan mana yang tidak. Sekarang udah banyak banget kok platform buat ngelatih manajemen stres kita. Yoga atau meditasi juga bisa jadi opsi yang baik untuk melatih manajemen stres kita loh. Siapa nih yang sering banget skip buat mandi pagi? Tapi kan gak kemana-mana juga. Dan kemarin sebelum tidur juga mandi. Jadi masih bersih dong kak. Kadang kita bangun pagi, terus bikin sarapan. Lalu keasikan kerja atau belajar sampai lupa waktu. Akibatnya kamu baru mandi sebelum kamu hendak tidur. Sebaiknya ini gak kamu lakukan ya. Meskipun kita hanya di rumah aja, menjaga kebersihan tetap harus dilakukan guys. Selain itu, tidak mandi pada pagi hari membuat kita jadi tidak memakai skincare yang biasa kita pakai ketika akan berangkat kerja atau sekolah. Ini membuat kondisi kulit kita akan jauh lebih buruk. Tidak ada pembatas antara kulit kita dan dunia luar, sehingga kulit kita jadi lebih sensitif dan partikel-partikel debu langsung menempel pada kulit kita. Jadi, aku saranin untuk kalian tetap mandi pagi dan memakai skincare rutin kalian seperti biasa ya. Tapi, jika kalian memang terlalu malas untuk mandi, jangan lupa cuci muka, sikat gigi, dan tetap melakukan morning skincare rutin tetap coba dilakukan ya. Aku kan di rumah doang, emang harus pakai sunscreen ya kak? Kamu boleh nggak pakai sunscreen kalau rumah atau kamarmu nggak ada cahaya matahari yang masuk sama sekali. Jika di siang hari kamar atau rumahmu masih terang tanpa harus menyalakan lampu, maka sebaiknya kamu tetap menggunakan sunscreen. Mengapa? Sinar matahari yang masuk ke dalam rumahmu dan membuat kamu tetap dapat melihat adalah sinar UVA. Sinar UVB memang tidak dapat menembus kaca jendela, namun masih ada sinar UVA yang tidak baik untuk kulit kita. Jadi, kalian tetap wajib menggunakan sunscreen ya. Sinar UVA ini dapat menembus kulit jauh lebih dalam jika dibandingkan dengan UVB. UVA juga dapat menjadi penyebab penuaan dini, sumber radikal bebas, membuat kulit keriput, dan yang lebih menyeramkan lagi, UVA dapat menyebabkan kanker kulit. Nah, sekarang kamu mengerti kan kenapa kamu harus tetap menggunakan sunscreen meskipun jika hanya di rumah aja? Siapa nih yang tidak melakukan double cleansing selama masa karantina? Kamu tetap harus melakukan double cleansing. Double cleansing akan membantumu untuk meluruhkan semua debu dan partikel yang menempel di wajah kamu. Double cleansing juga dapat membantu meluruhkan sunscreen yang kamu pakai. Karena facial wash aja nggak cukup untuk membersihkan sisa-sisa sunscreen yang kamu gunakan. Melakukan double cleansing nggak akan membuatmu rugi kok. Jadi jangan dilewatkan ya. Selama masa karantina, siapa nih di antara kalian yang ngerasa bahwa kulit kalian jadi lebih kering? Terlalu lama berada di ruang ber-AC akan membuat kulit kamu jauh lebih kering dan dehidrasi. Untuk itu, kamu harus memilih moisturizer yang menghidrasi dan cukup tebal untuk membantu kulitmu mempertahankan kadar airnya. Kamu bisa banget melayer pelembab untuk memberi hidrasi dan menguncinya.
Jika kulitmu bertipe kering, gunakan pelembab water base terlebih dahulu. Kemudian, gunakan pelembab yang bertekstur sedikit lebih tebal. Namun, jika kulitmu berminyak, kamu bisa melayer toner untuk memberikan ekstra hidrasi dan menguncinya dengan moisturizer. Selain itu, kamu bisa menggunakan face mist untuk menyegarkan wajahmu dan memberikan hidrasi ketika kulitmu terasa kering. Oh iya, kamu juga dapat membeli humidifier untuk menambah kelembapan di udara selama kamu berada di rumah saja. Sesekali bukalah jendela atau pintu agar sirkulasi udara di kamar atau rumahmu jadi lebih baik. Kemudian, penyebab lain kenapa kamu jadi breakout adalah karena jam tidurmu yang berubah. Hayo, siapa yang selama karantina ini jadi begadang terus atau nggak bisa tidur? Seperti yang pernah dibahas oleh Squad Beauty sebelumnya, kurang tidur membuat kulitmu breakout. Tidak hanya itu, kulitmu juga akan lebih cepat keriput, merusak barrier kulit dan membuat kulit tidak memiliki cukup waktu untuk memulihkan diri dari dampak terpapar sinar UV. Padahal tidur yang cukup memiliki banyak manfaat. Tidur berfungsi mengurangi hormon kortisol, yaitu hormon penyebab stres. Hormon kortisol ini membuat kulitmu lebih tipis, menyebabkan stretch mark dan perubahan warna. Tapi, aku tetap tidur 7-8 jam kok. Cuma, aku mulai tidur di atas jam 2 pagi, Kak. Tunggu dulu. Ketika tidur, tubuh kita melepaskan hormon melatonin. Hormon ini diproduksi oleh tubuh kita pada pukul 8 malam hingga jam 4 pagi. Melatonin adalah hormon yang bekerja seperti antioksidan untuk melawan bintik hitam, garis halus, jerawat, bahkan kanker kulit. Jadi, jika kamu tidur dari jam 10 malam hingga jam 6 pagi, maka tubuhmu akan punya waktu yang cukup untuk memperbaiki sel-sel kulit. Bayangkan, jika kamu tidur di atas jam 2 pagi, maka kamu tidak memberi kesempatan pada tubuhmu untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tidak hanya waktu tidur, kualitas tidur juga berpengaruh pada kulit. Deep sleep dapat membantu kulitmu mempercepat dan mengoptimalkan proses penyembuhan pada kulit. Supaya kamu bisa tidur nyenyak, kurangin stres ya. Stres dapat mempengaruhi tidurmu. Tidak hanya berapa lama kamu tidur, tetapi juga kualitasnya. Dalam keadaan stres, kualitas tidur kita akan cenderung berkurang. Maka dari itu, kita harus belajar untuk mempunyai manajemen stres yang baik agar kulit kita tetap sehat. Nah, supaya wajah kita tetap sehat dan terbebas dari masalah, pastikan kita selalu memberikan apa yang kulit kita butuhkan. Tetap bersihkan wajah dengan melakukan double cleansing di malam hari dan pastikan tubuh dan wajah kita tetap terhidrasi dengan baik. Oke deh, itu tadi kesalahan-kesalahan yang sering banget dilakukan selama kita di rumah aja. Kalian pernah ngelakuin kesalahan yang mana nih? Yuk komen di bawah. Jangan lupa juga untuk like, share, subscribe, dan nyalain tombol notifikasi Squad Beauty biar kamu selalu update sama video-video terbaru kita. Follow juga ya semua akun media sosial Squad Beauty. See ya!